Coba yang lainnya di-unmute dulu ya. Nah, gitu. Di-unmute dulu ya, Ratasya. Ratasya kenapa balik gitu ya kameranya? Ratasya. Iya, Ibu. Ya. Udah betul? Bu Tessa. Ibu Wida, selamat bergabung. Ya, Bu Selin, silakan dimulai. Dimulai ya? Iya. Baik, Ibu. Anak-anak siap ya? Siap, Ibu. Siap. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah walaupun kondisi kita di sini pasca gempa bumi ya, semoga senantiasa kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, baik sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran ya. Nanti ketika Ibu memanggil nama boleh menjawab dan unmute di layarnya ya. Amelia ada? Amelia? Belum hadir ya? Aninda? Hadir. Ada. Dwi? Hadir. Hadir. Elsha? Hadir. Ya. Gias? Julia? Hadir. Hadir. Maulani? Hadir. Maulia? Hadir. Ada. Muhammad Lutfi? Ada Muhammad Lutfi? Bu. Ya. Meisha? Hadir. Ratasya? Hadir. Regina? Hadir. Ya. Rival? Hadir, Bu. Ada. Rijal? Hadir, Bu. Fania? Hadir, Ibu. Fania, boleh. Ada yang ditanyakan? Rival? Tidak. Tidak ya? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu ya. Sedikit supaya kalian termotivasi dan lebih semangat dalam proses pembelajaran ini ya. Gini, Ibu akan menggerakkan gerak dasar tari. Yang pertama itu adalah sembah. Boleh dilakukan. Sembah. Yang kedua itu ada nyawang. Yang ketiga ada tumpang tali. Ya. Coba kita ulang kembali. Nomor 1 itu tadi apa? Sembah. Nomor 2 nyawang. Nomor 3 tumpang tali. Ibu akan lakukan secara acak ya. Coba diperhatikan dan fokus. Oke, siap? Nomor 2 nyawang. Coba semuanya yang fokus dulu. Nomor 3 tumpang tali. Ayo lakukan. Nomor 1 Sembah. Nomor 3 nomor 2 Nyawang. 1 3 tali. Terima kasih banyak anak-anak ya, masih semangat. Nah,
Baik, coba Ibu tanya, pertemuan sebelumnya itu kita mempelajari tentang materi apa? Tari kreasi. Tari, kreasi, tradisional. Nah, kita sebelum melanjutkan pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Coba boleh berdiri semuanya. Yang lainnya tolong di-unmute dulu ya. Ibu. Ya. Siap ya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semua. Jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku merdeka, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku merdeka, aku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Baik, silahkan duduk kembali. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi seperti biasa, jika bertemu dengan Ibu Sally, berarti pasti belajar mengenai seni tari. Nah, semoga dalam proses pembelajaran ini kalian bisa menambah rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sebelum memulai ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan dibahas untuk pertemuan ini ya. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan ini yaitu pada unsur-unsur seni tari dan dikhususkan kepada tata rias busana. Nah, sebelum Ibu memulai ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tentang capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya dulu, supaya kalian mengetahui seperti apa dalam proses pembelajaran ini ya. Baik, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Baik. Nah, kita mulai ya. Ini ada elemen berpikir dan bertindak artistik. Coba ada yang bisa membacakan untuk capaian pembelajarannya. Siapa? Boleh? Baik, siapa? Oh, Ani. Ya, boleh. Bacakan ya. Ya. Capaian pembelajaran mengembangkan ide dengan memperhatikan terutama dan pendukung tari seperti musik, properti, tata busana, panggung, dan juga manajemen pertunjukan. Ya, baik, terima kasih. Nah, sekarang ada tujuan pembelajarannya. Siapa yang akan membacakan? Ibu. Baik, ya. Tujuan pembelajaran meningkatkan kepekaan rasa dan nilai estetis, seni, dan budaya tari dalam konteks masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke, baik, terima kasih. Nah, ada juga alur tujuan pembelajaran. Boleh ada yang bisa membacakan?
Ya, baik. Alur tujuan pembelajaran ATP. 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai unsur-unsur tadi. 2. Peserta didik mampu mengumpulkan data berbagai unsur-unsur tadi secara inovatif. 3. Peserta didik mampu menganalisis hasil pengumpulan data berbagai unsur-unsur tadi. 4. Peserta didik mampu menunjukkan hasil gambar mengumpulkan data salah satu dari unsur-unsur tadi. Ya, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ini ada teori dan praktek. Kalau teori ini kita akan lakukan di pertemuan ini, dan kalau praktek ini nanti kita akan lakukan di pertemuan kedua. Jadi sekarang itu masuk ke konsep unsur-unsur tari, yaitu tata rias busana. Busana. Ya. Nah, perhatikan video berikut ya. Ya, Bu. Sebentar, Ibu izin share screen terlebih dahulu. Diperhatikannya videonya ya. Ibu. Sudah terlihat belum? Sudah. Sudah ya. Sudah, Ibu. Apa sudah jalan? Belum, Belum, Ibu. Ibu. Oh, belum ya? Sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Yang lainnya di-unmute dulu ya. Di-mute dulu. Yuk. Berias wajah tari rejang pakulis. Pertama-tama, aplikasikan moisturizer spray untuk mempersiapkan wajah agar foundation lebih merata. Selanjutnya, mulai gunakan foundation secara merata di wajah dan leher. Lalu, dilanjutkan dengan kemudian, gunakan eyeshadow base pada kelopak mata agar pada saat dihubungkan dengan eyeshadow akan mudah menempel. Lalu, pada kelopak mata paling atas atau di bawah alis, gunakan eyeshadow kuning yang pertama. Kemudian, di bawah eyeshadow kuning, dilanjutkan dengan menggunakan eyeshadow merah. Selanjutnya, di bawah eyeshadow merah, gunakan eyeshadow biru. Kemudian,
Aplikasikan eyeliner pensil hitam di bawah mata. Kemudian, arsip eyeshadow tersebut agar terlihat rapi dan menyatu. Gunakan bedak padat berwarna putih di bagian pipi atas atau di bawah mata. Lalu, gunakan eyeliner cair pada bawah mata dan atas. Setelah itu, buatlah alis di atas eyeshadow kuning dengan menggunakan pensil alis atau eyeliner dengan rapi. Selanjutnya, asir pangkal alis menggunakan eyeshadow hitam. Lalu, dilanjutkan dengan membuat shading hidung dengan menggunakan eyeshadow coklat pada sisi kanan dan sisi kiri hidung. Dan bedak padat putih pada ujung hidung. Dilanjutkan dengan menggunakan lem bulu mata pada bagian kelopak mata bawah. Setelah setengah kering, lalu tempelkan bulu mata pada kelopak mata yang telah diaplikasikan lem. Selanjutnya, gunakan contour pipi agar terlihat lebih tirus. Setelah itu, gunakan blush on pada pipi kanan dan pipi kiri. Kemudian, aplikasikan highlight pada wajah agar terlihat lebih mengkilap. Selanjutnya, gunakan lipstik sebagai gecak merah pada dahi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan lipstik di bagian bibir. Dilanjutkan dengan tata busana tari rejang 40. Pertama-tama, tapih. Tapih yang digunakan bisa berbentuk lembaran atau rok.
bagian kamen. Kamen yang digunakan bermotif kotak-kotak berwarna kuning dengan ujung sisi kiri kamen bermotif rada ende. Penggunaan pada bagian kamen sisi kanan dilipat, kemudian ditempelkan ke sebelah pinggang kiri berbentuk horizontal. Adapun sisi dari lipatan tersebut dibentuk motif setengah lingkaran, dan bagian sisi kiri digunakan sebagai kamen wanita pada umumnya. Selanjutnya, gunakan strapless. Strapless berfungsi sebagai pengerat tapis dan kamen agar tidak mudah terlepas. Selanjutnya, angkin. Angkin berwarna putih dengan motif-motif trade digunakan dengan cara bagian atas terlebih dahulu dikerapkan atau dipasangkan, kemudian dilanjutkan bagian tengah sampai ke bagian bawah. Selanjutnya, lama. Lama digunakan tepat di depan dada dengan cara ditempelkan terlebih dahulu di dada, kemudian tali yang ada pada titik dada diikat. Selanjutnya, tutup dada. Tutup dada digunakan tepat di dada, di atas susu, menutupi tali-tali dari lama. Tata rias kepala. Rambut diikat satu di atas ubun-ubun menggunakan karet rambut. Kemudian, rambut diberikan harnet agar terlihat rapi. Selanjutnya, gulung rambut hingga rapi. Kemudian, diberikan hairspray agar rambut terlihat lebih rapi. Selanjutnya, pasangkan hiasan kepala atau belungan. Selanjutnya, pasang antol menggunakan cucuk dan jepit. Kemudian, pasang bunga sandat emas. Setelah itu, pasang bunga semanggi. Pasang bunga merah dengan posisi horizontal. Kemudian, tambahkan daun girang di sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya,
Tambahkan kecek 12 titik di bagian dada. Nah, baik anak-anak, sudah barusan melihat? Sudah ya? Sudah, Ibu. Coba ya, Ibu tanya kalau ini itu daerahnya dari mana ya? Bali. Kira dari Bali ya, Bali. betul. Nah, coba ada yang bisa ini enggak mendapatkan sesuatu dari video tersebut? Mungkin misalnya masih ingat nggak ada ada busananya apa saja atau misalnya make up-nya apa saja gitu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Aku Iya, boleh. dari make up-nya, Hmm, foundation, book, ya. pensil dan cair, alis, bedak padat, bulu atur. Ya. Baik, Neng, terima kasih ya. Terus ada lagi yang busananya mungkin tadi ada yang ingat? Ada yang masih ingat? Aku Ibu Boleh, Ratasya. pink, kamen, sama Ya, baik. Terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi. Ibu izin share screen. Nah, kita masuk pada unsur-unsur tadi ya. Yang lainnya boleh di mute dulu ya. Ya, ini ada unsur utamanya itu ada wiraga, wirama, dan wirasa. Sebetulnya unsur-unsur tari ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya, tapi hanya ini Ibu menjelaskan dulu secara umum dan mengingatkan kembali ya. Dan ini ada yang keduanya ada unsur pendukung, yaitu ada tata rias busana, pola lantai, properti, dan iringan tari. Nah, ini ada contoh unsur utama tarinya dari wiraga. Wiraga itu keterampilan gerak. Nah, dan yang keduanya ada wirama. Wirama itu sesuai dengan ketukan. Nah, untuk wirasa itu ada ini contohnya itu terlihat penghayatan. Iya, perasaan atau penghayatan ya. Mungkin kalian masih ingat kan pada unsur utama tari ini. Nah, ini ada pengertiannya. Wiraga itu ada yang bisa membacakan wiraga? Boleh? Boleh Gias atau Elsa? Gias? Wiraga, unsur ini memiliki arti bahwa penari wajib menampilkan gerakan badan, baik dalam posisi duduk maupun berdiri, serta penari harus menunjukkan semua gerakan tubuh yang ritmis, dinamis, dan estetis. Ya, baik. Jadi setiap penari itu harus memiliki keterampilan gerak yang baik ya. Nah, untuk wirama, siapa yang ingin membacakan? Boleh? Maulani atau Regina atau siapa? Unsur irama Ya. gerakan indahan tunjukkan. Nah, baik kalau irama itu sesuai dengan ketukan ya, dengan iringan musik. Nah, untuk wirasa, boleh siapa yang bisa membacakan? Wirasa? Gias, boleh Gias? Wirasa, kemampuan si penari dalam menghayati dan menyampaikan perasaan kepada penonton lewat ekspresi wajah dan gerakan. Baik, berarti penghayatannya ya.
Nah, kita lanjut. Ini ada unsur pendukungnya. Ada tata rias busana. Nah, yang keduanya ada pola lantai. Ini contohnya pola lantai seperti ini. Kalau pola lantai itu bagian dari unsur pendukung. Tari itu sebagai posisi. Ya, posisi penari berada itu. Bisa berpindah juga. Gitu ya. Nah, untuk properti. Ini ada properti itu ada alat pendukungnya, ada seperti topeng, sampur, payung, atau ada lagi contoh yang lain selain ini? Kira-kira ada yang tahu? Kipas. Kipas, betul. Terus ada lagi? Kain. Kain, betul. Udah ya, itu bagian contoh dari properti. Nah, ini ada iringan tari. Iringan tari itu bisa ada musik yang kemarin itu yang Ibu sudah jelaskan itu. Ada iringan tari eksternal dan internal. Kalau internal itu bunyi yang dikeluarkan dari anggota tubuh. Kalau eksternal dari alat musik. Ya, betul. Boleh gamelan, perkusi, kendang, boleh ya. Nah, sekarang kita masuk ke tata rias busana. Karena kita sekarang itu menspesifikasikan materinya kepada tata rias busana. Nah, ini coba ada yang bisa membacakan ini tata rias ini pengertiannya? Boleh Regina? Tata rias adalah usaha seseorang untuk mempercantik diri, khususnya pada bagian wajah. Tata rias pada seni pertunjukan sangat diperlukan untuk menggambarkan atau menentukan watak di atas pentas. Dengan kata lain, tata rias merupakan seni menggunakan bahan-bahan kosmetika untuk mewujudkan wajah peranan dengan memberi dandanan pada pemain di atas panggung. Baik, kalau tata rias itu kan tujuannya untuk mempercantik diri dan mempertegas karakter biasanya ya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tata rias. Ada style make up. Kalau style make up ini ada suatu tata rias yang dibuat dengan daya hayal atau imajinasi seseorang untuk menciptakan suatu tokoh sehingga menghasilkan suatu karya dalam bentuk rias wajah. Ini contohnya seperti ini. Ya, untuk style make up. Nah, ini lebih ke Barbie ya. Nah, ini juga seperti Barbie style ya. Baik. Nah, ada juga jenis tata rias kedua itu ada karakter make up. Kalau karakter make up itu yaitu suatu tata rias yang diterapkan untuk mengubah penampilan seseorang dalam hal umur, sifat, wajah, suku, dan bangsa sehingga sesuai dengan tokoh yang diperankan. Misalnya contohnya seperti ini. Ini karakter ya. Ini kira-kira tokohnya siapa namanya ini? Elsa. Oh, bukan Elsa yang ada di sini ya? Bukan ya, Elsa kartun ya. Nah, ini ada tarian apa kira-kira ini? Ini itu Gatot Kaca. Ini yang diriasnya itu perempuan apa laki-laki kira-kira? Perempuan yang dirias seperti laki-laki ya. Nah, ini ada lagi. Kira-kira ini tarian apa? Coba. Ada yang tahu? Ini tari Sri Kandi. Ya. Nah, kita masuk ke jenis tata rias yang ketiga ya, corrective make up. Nah, suatu tata rias yang diterapkan untuk menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan demi mendapatkan kesempurnaan wajah. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi dari awal make up hingga sesudah dikorektif jadi sempurna ya. Nah, ini ada fungsi tata rias.
Coba ada yang bisa membacakan? Rival boleh. Bias ya, untuk menunjukkan karakter penari dan mengubah penari hias dan bentuk wajah. Kedua, yang memberi nilai tambahan pada Karya tari. ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seseorang penari di panggung dengan tampilan tampak datar ketika cahaya lampu. Terus yang keempat, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Terakhir itu menyempurnakan penari. Ya, baik. Terima kasih, Rival. Nah, ini ada busana tari. Ada yang bisa membacakan? Siapa? Kira-kira. Oke, Ratasya. Busana tari adalah segala sandang dan perlengkapan yang dilakukan oleh penari di atas panggung. Adapun tata pakaian tersebut terdiri dari pakaian dasar, pakaian Ya, baik. Jadi kalau busana tari itu lengkap ya. Jadi ada pakaiannya dan ada aksesoris kepalanya. Nah, ini ada fungsi busana tari. Ada yang bisa membacakan lagi? Boleh, Elsya. Fungsi busana tari itu memperjelaskan tema tari karena tata busana untuk keperluan pementasan tari biasanya dirancang khusus sesuai tema tarinya. 2. Membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. Artinya, penari harus dapat membawakan tari tanpa terganggu oleh busananya. 3. Memberi nilai tambahan pada segi estetika dan etika. 4. Membantu menghidupkan karakter dan peran penari karena tarian yang dibawakan dengan tata busana yang baik tentu akan lebih indah dan menarik untuk dilihat. Baik, ini sudah jelas ya? Ini ada contoh busana tari. Ini kira-kira tari apa ya? Tari merak. Tari merak. Tari merak, Ibu. Kalau ini tari? Jaipong. Jaipong. Benar. Ini tari? Bali, tari Bali. Tari Bali. Ini khususnya tari pendek ya? Ini kira-kira tari apa nih? Jutut kaca. Coba yang lain. Ada yang tahu? Bukan, ini itu tari remo. Ya. Nah, materi yang sudah barusan dijelaskan itu sudah selesai. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Apa sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Jelas ya. Nah, kita masuk gambar kerja peserta didik ya. Nah, ini ada seperti biasa, ada identitas kelompok. Nanti kalian tulis itu kelompok, kelas, dan nama anggotanya. Oh iya, Ibu, kemarin sudah ini ya, kelompoknya sudah diberikan kan? Sudah, Ibu. Sudah ya. Coba apa betul ini ya kelompok 1 ini ada Elsya, ada Lutfi, Mesa, dan Julia, betul? Betul, Ibu. Yang keduanya ada Maulani, Amelia, Gias, dan Rival. Betul ya. Nah, untuk kelompok 3-nya ada Maulida, Regina, Aninda, dan Dwi. Betul, ya. Ibu. Kelompok 4-nya ada Fania, Rizal, dan Ratasya. Ya, betul ya. Nah, nanti kalian diskusi per kelompok, tetapi melalui WA saja ya, WA grup ya. Nah, Ibu jelaskan dulu untuk LKPD-nya. Ini identitas kelompok, nanti kelompoknya tinggal ditulis, kelompok berapa, kelasnya kelas apa, dan nama anggotanya siapa saja, ya. Baik, Nah, Bu. ini ada aktivitas pertama itu ada pertanyaan dasar. Nanti kalian jawab pertanyaan ini. Yang pertama ini ada apakah peserta didik mengetahui tentang unsur-unsur tari?
Yang kedua, apa saja unsur pendukung tari? Yang ketiga, apakah peserta didik mengetahui salah satu tari yaitu tata rias busana? Nanti ini ada jawabannya boleh ditulis di sini ya. Nah, ini ada mendesain perencanaan proyek, pasangkan gambar alat tata rias dengan namanya. Kira-kira ini namanya apa? Dipasangkan dengan namanya. Paham ya? Paham, Bu. Ini ada 5 ini, ada 5 gambar. Nah, baik. Selanjutnya ini ada masih mendesain perencanaan proyek. Nanti kalian pilihlah salah satu tata rias busana dalam tari tradisional yang ada di Indonesia. Ya, yang tadi sudah dijelaskan itu seperti tari merak, jaipongan, tari Bali, tari saman, dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang keduanya sebutkan ada apa saja di dalam tata rias busana tersebut. Yang pertamanya ada coba dituliskan nama make up yang dipakai untuk riasannya. Yang kedua, nama busananya itu, bagian busananya itu nanti kalian tuliskan ada apa saja. Ya. Nah, ini kalau ini untuk menyusun jadwal pembuatan, ini hari ini tidak usah diisinya itu setelah ini selesai. Nanti di pertemuan selanjutnya kan kita ada praktek tata rias busana per kelompok. Nah, nanti boleh nanti ini waktunya kalian misalnya waktunya jam berapa, nah uraiannya misalnya kalian menyiapkan busananya seperti apa, menyiapkan tata riasnya seperti apa saja yang akan dipakai begitu ya. Baik, Ibu. Paham ya? Nah, ini selamat mengerjakan. Ibu berikan waktu 20 menit. Ini linknya Ibu kirimkan ya di WA grup ya. Nanti kalian kerjakan, nanti kalian presentasi. Nanti setiap yang presentasi boleh ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Gitu ya. Boleh dimulai dari sekarang ya. Baik, Ibu. Ada kesulitan nggak anak-anak? Tidak, Ibu. Tidak ya, kerjakan lagi ya.
Ada yang ditanyakan nggak anak-anak? Tidak ada, Ibu. Tidak ya? Silakan kerjakan lagi. Sepuluh menit lagi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Apa sudah anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah?
Sudah. Ya, boleh. Kita presentasi ya. Baik, Ibu. Ada yang bisa share screen nggak? Apa Ibu bantu saja ya? Boleh Ibu bantu saja. Kalau kelompok 1, tadi siapa ya? Di presentasinya perwakilan saja, untuk kelompoknya saja ya. Berarti kelompok 1 itu Elsha ya? Ibu share screen dulu ya. Boleh dikirim ke Ibu ya, datanya ya. Oh iya. Sudah terlihat Bu? Betul? Sudah Ibu. Sudah ya. Boleh dimulai ya, Elsha ya. Berarti Elsha ya. Ya baik. Yang lainnya di mute dulu biar Elsa saja yang unmute ya. Baik, silakan dimulai Elsha. Mulai, Ibu. Ya. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya wabarakatuh. Elsa dari kelompok 1. Nama anggotanya Elsa, M. Luti, Mesa, dan Julia. Di sini Elsa akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1. Pertanyaan mendasar. Apakah peserta didik mengetahui tentang unsur seni tari? Jawabannya, ya, kami mengetahui. Yang kedua, apa saja unsur pendukung seni tari? Jawabannya kostum, tata rias, properti, pola lantai, iringan tari. Yang ketiga, apakah peserta didik mengetahui salah satu unsur tari yaitu tata rias busana? Jawabannya, ya, kami mengetahui. Nah, baik. Coba Ibu kecilkan lagi ya. Yuk. Ya. Untuk aktivitas 2, mendesain perencanaan proyek pasangkan gambar alat tata rias dengan namanya. Gambar nomor 1 itu namanya apa? Kuas bedak. Yang kedua namanya cermin. Yang ketiga spons rias wajah. Yang keempat bantalan bedak, dan yang kelima pinset. Baik. Ke ini kelihatan nggak? Kurang Ibu, kurang ya, berarti kita perbesar ya. Nah. Aktivitas 3, mendesain perencanaan proyek. Soalnya, pilihlah salah satu tata rias busana dalam tari tradisional yang ada di Indonesia. Jawabannya 1, tari merak. Yang kedua, sebutkan ada apa saja di dalam tata rias busana tersebut. Bagian A, nama-nama make up yang dipakai untuk rias tata rias. Jawabannya foundation, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, pensil alis, blush on, lipstick. Yang bagian B, nama-nama busana atau kostum tari. Jawabannya apak, samping, penutup dada, sabuk, sayap, sampur, dan aksesoris kepala. Sekian presentasi dari kelompok 1. Ada pertanyaan? Ibu, aku mau tanya. Maulani, Nur Maulida. Boleh siapa aja dulu yang pilih ya. Nanti temannya yang lain boleh membantu ya. Temannya Elsa ya, kelompok 1. Mau nanya, mengapa tata rias dan tata busana yang terdapat pada setiap daerah berbeda? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana hubungan antara tata dan tata rias? Sekian.
Izin menjawab. Pertanyaan yang pertama bisa diulangi nggak? Pertanyaan yang pertama, mengapa tata rias dan busana yang terdapat pada setiap daerah berbeda? Oke, jawabannya. Setiap daerah memiliki karakter rias dan kostum yang berbeda dalam setiap karya tarinya. Hal itu dapat disebabkan karena perbedaan topografi, karakter masyarakat, serta sistem kepercayaan yang berbeda. Pertanyaan yang kedua. Maulani, pertanyaan keduanya tadi tolong disampaikan lagi. Bagaimana hubungan antara tata busana dan tata rias? Tata rias dan tata busana merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan untuk pementasan drama karena tata rias dan tata busana yang tepat guna akan dapat memperjelas sebuah drama. Tata rias dan tata busana harus sesuai dengan tema yang disajikan. Baik, jelas ya Maulani ya? Jelas, Ibu. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Ada Ibu. Nur Maulida. Boleh. Baik. Terima kasih. Di dalam tari merak kan dikenal di tradisinya dikenalnya keunikan dari bajunya. Ada gak sih perbedaan selain baju di dalam make up tari merak dengan tari-tari lain? Terima kasih. Terima kasih. Ya baik, Elsa sedang coba ada temannya yang bisa membantu tidak? Atau Elsa saja yang menjawab? Izin menjawab. Mungkin perbedaan lainnya itu ada dari make up ya, biasanya di bagian matanya buat tari merak biasanya lebih mencolok dari warnanya. Baik, itu kelompok 1 ya, Mesya ya? Ya. Sudah jelas Maulida jawabannya? Sudah Ibu, terima Sudah, ya. kasih. Baik, boleh ditutup ya untuk kelompok 1. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang maju ke kelompok 2. Kelompok 2 siapa ya? Maulani, Amelia, Gias, dan Rival ya. Boleh Ibu? Ya, kenapa? Maulani ya? Ibu share screen kan ya? Baik, Ibu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, Ibu baik. dimulai. Yuk. Boleh dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulani Sabila. Saya perwakilan dari Papua yang beranggota Amelia, Gias, dan Rival. Izinkan saya untuk membacakan presentasi ini. Baik. Apakah peserta didik mengetahui tentang unsur-unsur tari? Iya, kami mengetahui. Selanjutnya, apa saja unsur-unsur tari? Adalah kostum, tata rias, properti, pola lantai, dan iringan tari. Nomor 3, apakah peserta didik mengetahui salah satu unsur yaitu tata rias busana? Tentunya iya, kami mengetahui. Selanjutnya, desain perencanaan proyek. Memasangkan pasangan gambar alat tata rias dengan namanya. Yang pertama adalah kuas bedak, yang kedua adalah cermin, yang ketiga spons rias wajah, yang keempat adalah bantalan bedak, yang kelima adalah Pinset. Aktivitas 3. Pilihlah salah satu tata rias busana dalam tari tradisional yang ada di Indonesia. Kami memilih tari saman,
2. Sebutkan ada apa saja di dalam tata rias busana tersebut. Yang pertama, nama-nama make up yang dipakai untuk rias. Jawabannya adalah foundation, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, pensil alis, blush on, lipstick. Yang B, nama-nama busana atau kostum tari adalah baju karawang, celana, kain sarung, topeng gelang, sapu tangan, bulu teleng. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Bila ada pertanyaan, silahkan. Ratasya. Elsya. Bertanya, apa sih ciri khas dari tari saman? Terima kasih. Ciri khas, izinkan saya untuk menjawab. Apa tuh tadi saya lupa. Ciri khas tari saman. Dari tari saman itu kayak gerakan yang apa ya? Gerakan yang bentar. Ciri khas tari saman terletak pada kekompakan gerakan para penarinya. Geografi gerakan tari saman sangat sporadis, kritis, namun tetap mempertahankan estetika, posisi, serta keluasan para penari. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari siapa? Dari Elsya. Izin bertanya, saya dari kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa tata rias memiliki peran penting dalam kegiatan menari? Mau ada lagi? Bentar. Udah aja 1. Jawaban membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Tata rias berfungsi melukiskan watak tarian dengan mengubah tampilan wajah penari. Mengubah wajah penari menyangkut aspek usia, ras, bentuk wajah, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Terima kasih. Sama. Baik. Ada lagi? Sudah ya? Boleh ditutup ya untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berarti kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Maulida, Regina, Aninda, dan Maulida, Buya. Ibu. Ya, siap. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Baik. Sudah terlihat ya? Ada, Ibu. Sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maulida Fauzia sebagai moderator dari kelompok 3. Di kelompok 3 ada saya, Maulida, Regina, Aninda, dan Dwi. Pertanyaan mendasar, pertama, apakah peserta didik mengetahui tentang unsur-unsur tari? Kami menjawab, ya, kami mengetahui. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja unsur pendukung tari? Kami menjawab, kostum, tata rias, properti, pola lantai, dan iringan tari. Dan pertanyaan nomor 3, apakah peserta didik mengetahui salah satu unsur tari yaitu tata rias busana? Kami menjawab, ya, kami mengetahui. Pendesain perencanaan proyek, pemasangan untuk gambar pertama, kami menjawab kuas bedak. Nomor 2 ada cermin. Nomor 3 ada fons wajah. Gambar nomor 4 ada bantalan bedak. Gambar nomor 4 ada pinset.
Untuk selanjutnya, mendesain perencanaan proyek. Pertanyaan nomor 1, pilihlah salah satu tata rias busana dalam tari tradisional yang ada di Indonesia. Kelompok kami memilih tarian Jaipong. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan apa saja di dalam tata rias busana tersebut. Di dalam tarian Jaipong terdiri make up-nya ada foundation, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, pensil alis, blush on, lipstick. Di dalam tari Jaipong juga ada busana yaitu sinjang, sampur, apok, sabuk, dan aksesoris kepala. Sekian dari kami. Jika ada pertanyaan, boleh. Silakan. Siapa dulu nih? Maulani atau Salsabila? Maulani dulu, boleh. Pertanyaannya adalah, mengapa pada tata rias fantasi disebut juga dengan tata rias karakter khusus? Maaf, tidak jelas suaranya. Boleh diulang? Diulang lagi. Mengapa pada tata rias fantasi disebut dengan tata rias karakter khusus? Gak jelas Maulani, gak ini suaranya. Oh, suaranya. Coba. Atau kalau nggak di chat aja ditulis di chat. Bisa nggak? Di WhatsApp. Atau dicoba lagi deh, dicoba lagi. Pertanyaannya adalah, mengapa pada tata rias fantasi disebut juga dengan tata rias karakter khusus? Sebentar ya. Jelas gak? Udah ada, sebentar. Baik. Kami menjawab menurut Eko Santoro, tata rias fantasi dikenal juga dengan istilah tata rias karakter khusus karena penampilan wujud rekan dengan mengubah wajah tidak realistik. Baik. Ada lagi? Ada lagi yang mau Siapa bertanya? lagi? Ini coba. Boleh Natasha? Coba tolong di-mute dulu. Jadi daya tarik dari Jaipong. Apa daya tarik dari tarian Jaipong ya? Iya. Terima kasih. Daya tarik atau keunikan dari tari Jaipong adalah gerakan yang dinamis dan tabuhan gendangan yang unik. Begitu. Terima kasih. Ada lagi kelompok yang lain? Ratasya mungkin? Oh, sudah ya? Sudah, Ibu. Oh, sudah. Elsa? Izin bertanya, mengapa dalam tata rias Maaf, Elsa tidak jelas. Mengapa dalam tata rias nggak jelas. Apa dalam tata rias harus tebal? Kenapa tata rias? Jawabannya, agar suasana peran penari lebih tajam, lebih menonjol, dan suasana lebih terasa maksud dari terasa lebih mendalami, seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Tidak ya, cukup ya. Boleh ditutup untuk kelompok 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas pertanyaannya dan waktunya. Maaf apabila ada kesalahan atau
yang belum jelas. Jelas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir ya. Kelompok 4 itu ada Fania, Rijal, Ratasya. Ibu share screen terlebih dahulu ya. Oh, sebentar. Oh, error. Terlihat tidak ya? Belum ya? Sebentar ya, ini ada sedikit kesalahan. Atau mungkin boleh tanpa share screen bisa nggak ya? Karena Ibu ini ada kesalahan kayaknya. Bisa kelompok 4? Bisa, Ibu. Ya, boleh. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pania akan mewakilkan presentasi jawaban kami dari kelompok 4. Aktivitas 1. Pertanyaan mendasar. 1. Apakah peserta didik mengetahui tentang unsur-unsur tari? Jawabannya, ya, kami mengetahui. 2. Apa saja unsur pendukung tari? Ada kostum, tata rias, properti, pola lantai, iringan tari. 3. Apakah peserta didik mengetahui salah satu unsur tari, yaitu tata rias busana? Jawabannya, iya, kami mengetahui. Aktivitas 2. Mendesain perencanaan proyek. Gambar pertama, kuas bedak. Gambar kedua, cermin. Gambar ketiga, spons rias wajah. Keempat, bantalan bedak. Yang kelima, pinset. Yang keempat, pinset. Aktivitas 3. Mendesain perencanaan proyek. Pilihlah salah satu tata rias busana dalam tari tradisional yang ada di Indonesia. Jawabannya tari Bali. 2. Sebutkan ada apa saja di dalam tata rias busana tersebut. A. Nama-nama make up yang dipakai untuk tata rias. Ada foundation, bedak tabur, bedak padat, eyeshadow, pensil halis, blush on, lipstick. B. Nama-nama busana kostum atau kostum tari. B. Topi hijau bermotif crab cup, kemben, selendang, anting kuning bermotif tumbang, dan aksesoris kepala. Ada yang mau ditanyakan? Aku bertanya. Boleh. Mengapa tata rias dan busana berkaitan dengan warna? Tari dengan warna. Makasih. Mengapa tata rias dan busana erat kaitannya dengan warna? Gitu kan? Ya. Bentar. Kasih. Karena warna ini dari Maulani. Karena warna di alam seni berkaitan dengan karakteristik orang tokoh yang dipresentasikan ke dalam warna busana. Yang dikenakan peserta riasan warna make up oleh tokoh bersangkutan karenanya warna dikatakan sebagai simbol. Baik, Sudah jelas. sudah jelas? Maulani,
Ya, Bu. baik. Iya, siapa Gias ya? Gias boleh? Pertanyaan kedua. Pertanyaan dari saya, apa ciri-ciri tari Bali? Apa? Maaf, kurang jelas. Apa ciri-ciri tari Bali? Hmm. Gias, Saya boleh di-mute gerakan lagi. yang lincah dan bersifat dinamis. Tari Bali mempunyai gerakan yang selaras dengan musik dan pengiringnya. Gerakan tari Bali sangatlah unik karena memiliki gerak dan karakter yang khas. Baik, sudah jelas, Gias? Sudah. Sudah ya, terima kasih. Selanjutnya Nur Maulida. Baik, bertanya, apa sih yang membuat unik dari sebuah tarian Bali? Izin menjawab. Tari Bali memiliki keunikan pada gerakan mata yang disebut dengan sledet. Penari akan melakukan sledet dengan melirik ke kanan dan ke kiri dengan mata terbuka lebar, tidak berkedip, dan disertai gerakan alis yang mengangkat. Dari kami, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Sudah ya? Boleh cukup, boleh ditutup ya untuk kelompok 4. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, presentasi hari ini sudah selesai ya. Mungkin ini ada penilaian dari Ibu ya. Semuanya, semua kelompok itu bagus. Kalian percaya diri. Kalian juga menyajikan laporannya yang cukup lengkap juga. Tapi Ibu akan menilai salah satu kelompok saja ya. Ibu menilai itu dengan penyajian materinya yang cukup lengkap, penyampaiannya jelas, menjawab pertanyaannya pun dengan jelas itu pada kelompok 1. Siapa kelompok 1 ya? Elsha ya? Boleh? Tepuk tangan ya. Tapi semuanya pun bagus ya anak-anak ya. Nah, baik. Proses pembelajaran ini telah selesai ya. Ibu ingin mengetahui untuk kesimpulan hari ini dalam proses pembelajaran ini seperti apa? Boleh ada yang bisa menyampaikan kesimpulan proses dalam pembelajaran ini? Siapa? Elsha, boleh. Kesimpulan pembelajaran hari ini, tadi kita mempelajari unsur-unsur seni tari. Unsur utama ada wiraga, wirama, dan wirasa. Unsur pendukung, ada unsur pendukung. Terus tata rias busana, pola lantai, properti, dan iringan tari. Yang kita pelajari hari ini lebih spesifik, yaitu unsur tari pada tata rias busana. Ada jenis-jenis tata rias dan busana, dan ada fungsi tata rias dan busana. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Cukup lengkap ya Elsa. Terima kasih banyak. Mungkin Maulida mau menyampaikan? Tidak ya? Pencet, baik. Maaf Ibu. Berarti sudah ya, tidak apa-apa. Elsa, terima kasih banyak. Nah, selanjutnya siapa yang bisa mengemukakan untuk kelebihan dan kekurangannya dalam proses pembelajaran ini? Boleh siapa? Maulani. Baik, Maulani. Kekurangannya adalah keterbatasan belajar seperti di Zoom ini, jadi kurang jelas. Efektif, karena ada jaringan ya, kadang ada jaringan yang kuat gitu, jadi kadang sampaikan itu kekurangannya. Kita ketahui tata rias busana dan lebih tata rias busana dan Ibu, aku bingung. Kok bingung ya? Sudah, berarti hanya bisa menyampaikan dengan kekurangannya saja ya. Coba untuk kelebihannya boleh siapa yang bisa menyampaikan? Ya, Nur Maulida. Terima kasih, Bu. Kalau kelebihannya kita lebih tahu
bahwa tarian itu tidak hanya dari gerakan aja, ada dari rias wajah, dari rias busana, seperti itu. Baik Terima ya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih anak-anak ya, kalian sudah mau menyampaikan tentang kelebihan dan refleksinya, yaitu kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, Boy, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan memberikan dulu evaluasi ya. Ibu akan kirim linknya itu dalam Google Form dengan pertanyaan itu bentuknya pilihan ganda 10 soal. Ibu kirim di grup WA ya. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang, hanya waktunya 10 menit saja ya. Yuk, mulai ya. Ada yang ditanyakan tidak anak-anak? Tidak ada, Ibu. Tidak, Ibu. Ya. Baik, Ibu. lanjutkan lagi ya. Ibu. Empat menit lagi ya.
Sudah selesai anak-anak? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Ya, sudah ya. Sudah, Baik. Ibu. Sudah, Ibu. Nanti Ibu akan menilai setelah proses pembelajaran ini selesai ya. Ibu. Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu praktek tata rias busana. Ya, jadi dalam satu kelompok itu hanya satu orang saja yang menjadi model. Tentunya dengan tata rias busana tari tradisional yang sudah kalian pilih. Paham ya? Paham, Ibu. Paham ya. Bu. Baik, proses pembelajaran ini telah selesai. Kalian tetap semangat, jaga kesehatan, stay safe pasca gempa bumi ini. Semoga kita semua diberikan perlindungan ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua. Jangan dulu keluar ya, kita foto dulu ya. Ibu Silvana. Yang lainnya di mute dulu. Ya, Bu Seli. Ibu sudah selesai. Iya. Anak-anak boleh live dulu atau gimana, Bu? Oh, Ibu kita foto dulu sebentar ya. Oh, boleh? Iya, nggak apa-apa. Ya, Bu. Bu Tessa ya. Yuk. Sebentar ya. 1, 2, 3. Nah. Sudah, Bu. Iya, Bu. Gimana? Anak-anak boleh, dulu boleh. kita Assalamualaikum. Anak-anak di live dulu ya. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ibu. Ya, Assalamualaikum. makasih ya. Mari, Bu. Assalamualaikum, Bu. Ya. Salam. Terima kasih, Ibu. Ya. Nuhun. Kak Upi, Kak Ijal, nuhun. Siap, Ibu. Sama-sama. Observernya siapa, Bu Seli? Boleh, Liv. Bu Tessa dengan Pak Salman. Oh iya. Ya. Gimana Bu Tessa dulu? Iya. Bu Iya, Bu Seli. Selamat ya. Iya, Bu Tessa. Satu lagi, Bu Tessa. Alhamdulillah, tapi bisa terlaksana akhirnya, walaupun keadaannya lagi kurang memungkinkan. Betul. Tapi udah berusaha. Langsung aja dari semua kegiatan sudah sesuai dengan sintaknya ya, PJBL ya Bu Seli. Tadi sudah, cuman ada satu pas pembagian, pas mengisi ya kerja kelompok tadi Bu Seli nggak ngejelasin itu, nggak ngasih tahu ke siswanya kalau waktunya dibutuhkan berapa lama untuk mengerjakan gitu. Tadi udah sih 20 menit, kayaknya mungkin jaringannya. Iya, tadi nggak kedengeran. Nggak kedenger ya? Cuma pas terakhirnya dikasih tahu 10 menit lagi. Oh. Iya, udah sih dari secara keseluruhan udah bagus. Semangat Bu Seli. Makasih Bu Tessa. Iya. Ibu. Baiklah, ya. Makasih Bu Tessa. Dilanjut Pak Salman ya. Pak Salman masih di sini kah? Ada, tapi kayaknya nggak tahu ini Bu. Gimana atau tidak. ini ya. Oke, Bu Seli. Saya langsung aja nggak apa-apa. Iya, Ibu. Bu Seli, sukses ya untuk hari ini. Iya, Ibu. Aduh, sedih, Ibu. Walaupun kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya dimungkin-mungkinkan ya. Iya. Tapi ini secara teknis sudah bagus, suara jelas semuanya. Tadi saya sempat terputus karena ada kondisi di darat ini ya. Oh iya. Iya, jadi saya tidak mengikuti saat Bu Seli siswa kerja kelompok. Jadi apakah anak-anak dimasukkan ke kelompok-kelompok kerja atau gimana Bu? Jadi kan karena saya masih gaptek ya Bu untuk breakout gitu, jadi saya menyuruh anak-anak di grup WA-nya masing-masing aja gitu Bu. Oh ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kan belajar breakout ya. Ya. Betul, ya Ibu. Bu Seli.
nggak apa-apa. Kalau andaikan Ibu Seli membuat anak-anak bisa berkelompok itu akan lebih bagus lagi. Ya, Jadi tahu gimana kelompoknya masing-masing bekerja sama dalam membuat itu. Ya, apa-apa Bu Seli, selamat. Iya, Yang Ibu terima penting kasih sukses. banyak. Nanti untuk yang berikutnya kapan Bu Seli? Mungkin di minggu ini ya Ibu, insya Allah ya saya Iya. kondisikan dulu anak-anaknya gitu supaya Iya. mereka ini lagi gitu. Cuma mungkin Ibu tadi juga kan harusnya berapa orang, jadi adanya berapa orang gitu, mohon maaf Nggak gitu. apa-apa. Seadanya. Yang penting nanti di rekaman kan kelihatan seperti banyak ya. Iya betul Ibu. Iya. Ibu saya masih was-was ini dari tadi gempa masih ada di Gempa masih sekolah. Iya terjadi, ya masih. Allah. Makanya masih was-was tadi. Aduh ini gimana nanti gitu. Iya. Mudah-mudahan cepat reda ya. Amin Itu Ibu. setiap berapa menit? Kalau Berapa kalau jam? kalau pas awal hari Senin kemarin itu 15 menit sekali Bu. Oh, Kalau 15 sekarang menit. mungkin pagi, sore, malam gitu. Nggak terlalu gitu. Cuma ya itu Bu kayak aduh was-was banget. Was-was. Ya. Ini di dalam rumah ini ya? Bu Ini di Seli? sekolah kebetulan Ibu di Sekolah. ruangannya. Oh, Di ruangan. sekolah. Ya. Ruangan Yang di bawah aman. yang agak aman Bu. Iya. Ya, anak-anak di rumah masing-masing ya. Iya, di rumah masing-masing Ibu. Mudah-mudahan segera selesai ya. Iya, Segera amin, berhenti. amin. Terima kasih Ibu. Ibu Iya. nanti mungkin pertemuan selanjutnya ya Ibu Seli itu lagi ya, kondisikan dulu siswa Iya. Ibu. Ya. Iya, yang ini kan terakhir. Iya, Yang iya. nanti siklus yang keempat terakhir mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Kalau Amin lagi. kalau bisa Bu Seli, kalau bisa ya Bu ya, sama belajar. Barangkali nanti Ya, bisa. ya, ya, insya Allah bisa. Ya. Bisa Ya. siap Ibu. Siap. Ya udah Bu Seli, terima Iya. kasih. Ya Ibu, terima kasih banyak. Karena sudah selesai, Pak Salman enggak bisa on ya. Iya. Iya, kita akhiri dulu ya Bu ya untuk Ya pertemuan Ibu. kali ini. Semoga